Halo teman-teman Atlet Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD. Nah, kita masuk ke bagian 8 yaitu malaria. Jadi di sini kita tahu ya, malaria ini merupakan salah satu penyebab IMLTD dan malaria itu disebabkan oleh Plasmodium yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles. Nah, kita bahas secara rinci di channel ATL Indonesia, dimulai dahulu dengan sejarah malaria. Nah, ini gambar keduanya, ini adalah orang-orang yang berjasa dalam malaria, yaitu Alphonse Lefran dan Ronald Ross. Malaria sudah dikenal sejak 3000 tahun yang lalu. Jadi Hippocrates 400 sampai 377 sebelum Masehi sudah membedakan jenis-jenis malaria. Alphonse Lefran 1880 menemukan Plasmodium sebagai penyebab malaria dan Ronald Ross 1897 menemukan perantara malaria adalah nyamuk Anopheles. Nah, kita pindah ke IMLTD malaria di sini. Dilaporkan sebanyak 3.500 kasus malaria oleh karena transfusi darah dalam 65 tahun terakhir. Parasit malaria tetap hidup dalam darah donor kira-kira 1 minggu dan apabila dipakai antikoagulan yang mengandung dextrosa dapat bertahan sampai 10 hari. Jadi cukup lama juga dia bertahan di dalam darah. Bila komponen darah dilakukan cryopressure, parasit dapat hidup sampai 2 tahun. Jadi dia awet juga sebagaimana pengawetan si darah tadi. Nah, kita lanjut ke malaria di sini teman-teman ya. Malaria adalah penyakit infeksi disebabkan parasit Plasmodium menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual di dalam darah. Jadi di sini di dalam darah ini adalah fase aseksual yang terjadi. Plasmodium hidup dan berkembang biak di dalam eritrosit manusia. Nah, penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Jadi di sini sebagaimana lazimnya ya, yang meminum darah itu adalah yang betina untuk mendapatkan protein dalam rangka bertelur. Jadi betina yang mengisap darah manusia. Nah, lanjut lagi kita di sini masih di malaria. Aktivitas nyamuk Anopheles itu terutama menggigit manusia malam hari ya, mulai petang sampai fajar. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa penularannya itu terjadi di malam hari karena terkait dengan aktivitas dari vektornya. Beda ya dengan demam berdarah dengue yang aktivitasnya malah justru pagi dan sore. Nah, infeksi malaria ditandai dengan gejala berupa demam, hepatosplenomegali, jadi pembesaran hepar, spleen, ya kan? Kemudian menggigil, anemia, splenomegali. Infeksi malaria itu dapat berlangsung akut maupun kronis. Jadi kronis ini yang paling terbanyak karena dari terinfeksi dari apa? Plasmodium vivax. Sementara kalau yang akut biasanya ke Plasmodium falciparum. Nah, infeksi malaria itu dapat terjadi tanpa komplikasi ataupun mengalami komplikasi sistemik yang disebut dengan malaria berat ya, malaria cerebral. Nah, kita pindah ya di sini ke epidemiologi. Jadi sebanyak 300 juta orang terkena malaria setiap tahun dan 1 juta orang meninggal. Terutama anak-anak berusia di bawah 5 tahun di sub-Sahara Afrika. Ya, berdasarkan dari distribusi di sini. Lalu lanjut. 2/3 kasus yang dilaporkan terjadi di Afrika, subbenua India. Ya, di sini Vietnam, Pulau Solomon, Kolombia, dan Brazil. Sebanyak 10.000 sampai 30.000 penduduk negara industri juga mendapat malaria setiap tahun melalui perjalanan ke endemik. Ya, di sini. Kemudian di sini kita melihat gambar ya, yang berwarna merah itu adalah kasus malaria paling tertinggi. Dilanjutkan dengan warna kuning yang tidak terlalu padat, dan area putih itu adalah area yang tidak
terkena malaria. Jadi ini terkait dengan vektornya yang mampu atau bertahan hidup di area-area di tropik ya. Penyebaran malaria di sini kita lihat ya, Afrika Tengah dan Selatan, kemudian Asia Selatan dan Tenggara, serta Amerika Selatan. Nah, kita pindah ke masih di epidemiologi. Sekitar 2000 kasus terjadi setiap tahun di Inggris dengan 10-15 kematian yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Plasmodium pipak dominan di India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Amerika Tengah. Sementara Plasmodium falciparum itu dominan di Afrika dan Papua New Guinea. Plasmodium pipak dan Plasmodium falciparum memiliki prevalensi di Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Oseania. Plasmodium ovale dan Plasmodium malariae ini terjadi terutama di daerah Afrika. Nah, kita pindah ke epidemiologi di Indonesia. Nah, pada di Indonesia ini ada area-area yang mana area bebas malaria yang putih. Kemudian ada area endemik rendah yang warna hijau, kemudian endemik sedang kuning, dan endemik tinggi itu warna merah. Nampak di sini ya, di wilayah Indonesia Timur, Papua ini berwarna merah dan kuning, jadi tinggi sekali kasus malaria. Sementara di bagian Indonesia Tengah dan Indonesia Barat itu bervariasi, tapi lebih dominan yang warna hijau. Nah, Plasmodium pipak dan Plasmodium falciparum ini merupakan penyebab utama yang ditemukan di Indonesia. Nah, Plasmodium malariae ini dilaporkan dari Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Sementara Plasmodium ovale pernah dilaporkan di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Nah, berdasarkan distribusi ini di Indonesia, malaria terutama dilaporkan di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Nah, di Pulau Jawa dan Bali itu hanya sedikit kasus malaria yang dilaporkan. Nah, masih kita di epidemiologi. Berdasarkan laporan 2000 sampai 2009, angka kesakitan malaria itu cenderung sebesar 3,62 per 1000 penduduk pada tahun 2000. Jadi menjadi 1,8 per 1000 penduduk pada tahun 2009 dan 1,96 tahun 2010. Jadi ada kecenderungan menurun sedikit ya, dan ada kenaikan di tahun 2010. Nah, untuk tingkat kematian akibat malaria mencapai 1,3%. Jadi tidak begitu banyak namun lumayan. Terjadi penurunan annual parasit index atau API secara nasional. Ya, di daerah kasus malaria tinggi, angka API masih sangat tinggi dibandingkan angka nasional. Jadi wajar karena di sana endemik ya atau endemis. Nah, pada daerah kasus malaria rendah sering terjadi kejadian luar biasa atau KLB sebagai akibat kasus malaria infor. Ya, mungkin saja area tersebut tidak ada malaria namun vektornya ada, jadi orang yang terinfeksi malaria disedot oleh nyamuk di setempat maka bisa terjadi KLB lokal. Nah, lanjut lagi kita di sini ya, masih di epidemiologi. Pada tahun 2010 di Indonesia terdapat 65 kabupaten endemis. Sekitar 45% penduduk di kabupaten berisiko tertular malaria. Jadi hasil survei komunitas 2007-2010, prevalensi malaria di Indonesia menurun dari 1,39 yang persennya ya, berdasarkan Riskesdas 2007 menjadi 0,6% Riskesdas 2010. Nah, hasil Riskesdas provinsi dengan API di atas angka rata-rata nasional itu adalah yang pertama NTB, kemudian Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sulawesi Tengah, Gorontalo di sini, dan Aceh ya di sini. Nah, ini adalah yang paling banyak prevalensinya. Nah, kemudian tingkat prevalensi tertinggi timur Indonesia itu adalah Papua Barat, yaitu 10,6%, Papua 10,1%, dan NTT 4,4%. Jadi paling tinggi ya di sini di Papua ya, Papua Barat.
Pada tahun 2011 jumlah kematian malaria dilaporkan 388 kasus. Jadi lumayan cukup banyak kematiannya. Nah, penularan malaria itu terjadi di era endemis dapat berlangsung terus-menerus sepanjang tahun. Stabil ya. Jika vektor malaria di daerah stabil banyak penderita malaria. Jadi dapat dijumpai sepanjang tahun. Nah, di sini pastinya di daerah yang stabil banyak penderita malaria ini tidak menunjukkan gejala yang jelas atau asimptomatis, termasuk jarang mengalami demam. Jadi dia terinfeksi namun tidak bergejala atau sehat-sehat saja. Anemia banyak diderita anak-anak kecil berumur di bawah 2 tahun yang menyebabkan tingginya angka kematian pada kelompok umur tersebut ya, pada kelompok anak-anak. Nah, kita pindah masih di epidemiologi di sini untuk malaria. Apabila Anopheles hanya ditemukan musim tertentu saja, penularan malaria berlangsung tidak stabil. Keadaan ini terjadi di daerah meso dan hipoendemis. Jadi yang di area yang tidak banyak terjadi penularan. Nah, di daerah ini sering ditemukan penderita malaria berat dan mengalami komplikasi dengan kematian terjadi di semua kelompok umur. Karena di sini mungkin tergantung dari imunitasnya dan jarang infeksi. Apabila terinfeksi maka berakibat penderitanya menjadi malaria berat. Nah, epidemi besar itu daerah tidak stabil ini dapat terjadi secara teratur pada musim tertentu. Nah, kita masih di epidemiologi di sini. Nah, berdasarkan gambar ini adalah gambar orang dengan limpa ya di sini. Jadi menilainya dari limpa. Nah, di daerah malaria pembesaran limpa dapat dinilai pada 50-80% penduduknya. Prevalensi pembesaran limpa atau spleen rate merupakan indikator penting untuk menentukan intensitas penularan malaria di suatu daerah. Jadi di sini penilaiannya dengan melihat limpanya yang membesar atau spleenomegalinya. Karena di sini bekerja aktif spleen dalam memusnahkan plasmodium. Jadi dengan bekerja kerasnya akibatnya terjadi splenomegali. Selain spleen rate di sini untuk studi epidemiologi juga perlu ditentukan ukuran rata pembesaran limpa pada suatu komunitas. Kita tahu di sini ya, untuk rata pembesaran limpa itu merupakan indeks malariometrik bermanfaat. Ya, di sini ditentukan berdasar distribusi frekuensi 5 kelas pembesaran limpa. Nah, menurut Hackett, pembesaran limpa itu berkisar dari kelas 1 di mana limpa tidak teraba ya, mulai tidak teraba pada waktu bernapas dalam-dalam sampai kelas 5 di mana titik terbawah limpa teraba di fossa iliaka kanan. Jadi di sini tinggal melihat dari skorsing 1 sampai 5 mana yang paling tertinggi pada pasien yang diraba limpanya. Nah, parasit rate dan spleen rate ini ditentukan pada pemeriksaan anak-anak usia 2 sampai 9 tahun. Nah, dari sini kita melihat dari limpa, lalu kita melihat berdasarkan endemisnya pada secara epidemiologi. Yang pertama, hipoendemis. Nah, di sini penularan malaria masih terjadi tetapi sangat rendah frekuensinya. Hanya jika terjadi hujan turun ya baru terbentuk tempat perindukan nyamuk. Jadi perindukan nyamuknya ini tergantung dari banyaknya frekuensi hujan atau air yang menggenang untuk perindukannya. Kejadian malaria di daerah ini termasuk tidak stabil. Pada pemeriksaan limpa, spleen rate yang dilakukan terhadap anak umur berusia di bawah 5 tahun, spleen rate-nya ini berkisar antara 0 sampai 10%, jadi tidak tinggi. Lalu kasus parasitemianya kurang dari 10%. Nah, daerah hipoendemis ini banyak dijumpai malaria cerebral. Jadi malaria otak, kemudian malaria dengan gangguan fungsi hati atau gangguan fungsi ginjal pada usia dewasa. Nah, kita pindah yang kedua yaitu mesoendemis.
Di sini penularan malaria hanya terjadi musim penghujan. Karena itu termasuk daerah malaria tidak stabil. Nah, untuk pemeriksaan limpa pada anak balita menunjukkan spleen rate-nya berkisar antara 20 sampai 50%. Jadi lumayan menanjak tinggi ya dibandingkan yang di hipoendemik tadi. Sementara parasitemianya masih rendah yaitu di bawah 20%. Nah, daerah mesoendemis ini banyak ditemukan malaria cerebral. Jadi malaria otaknya banyak pada usia anak-anak 2 sampai 10 tahun. Nah, kita pindah lagi setelah yang nomor 2, kita pindah ke yang nomor 3 yaitu hiperendemis. Jadi hiper ini tinggi ya. Tingkatan endemisitas penularan malaria berlangsung hampir di sepanjang tahun. Jadi stabil kecuali waktu populasi Anophelesnya sangat turun. Sangat turun ini terkait dengan kemarau yang panjang mungkin. Pada musim kemarau ya di sini ketika tempat perindukan nyamuk berkurang karena mengering jadi dia menurun. Nah, pemeriksaan pada anak balita menunjukkan spleen rate-nya berkisar 50 sampai 70%. Jadi bergerak menaik dibandingkan dari mesoendemis tadi. Parasitemianya antara 50 sampai 70%. Jadi tinggi sekali parasitemianya. Nah, di daerah mesoendemis ini juga banyak ditemukan hiperendemis ini maksudnya ya, malaria cerebral pada usia anak-anak. Jadi cukup banyak juga ditemukan malaria cerebral. Nah, lanjut lagi kita pindah yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu holoendemik. Nih bila parasit rate atau spleen rate-nya di atas 75. Nah, tingkatan endemisitas suatu daerah malaria, penularan malaria terjadi sepanjang tahun. Jadi penularan malaria tergolong stabil. Jadi ini lebih lagi. Kemudian lagi pemeriksaan limpa pada anak berumur di bawah 5 tahun menunjukkan spleen rate-nya di atas 75%. Jadi di atas dari hiperendemik tadi ya. Dengan parasitemia berkisar antara 60 sampai 70%. Jadi tinggi sekali di sini. Nah, di sini terjadi angka kematian. Angka kematian tertinggi terjadi pada anak berumur 1 sampai 2 tahun karena anemia sangat berat ya. Di sini anemia penyakit kronis, anemia hemolitik ya di sini. Nah, kita pindah dari epidemiologi ke taksonomi. Jadi taksonomi untuk malaria itu mulai dari kingdomnya adalah Protista, kemudian subkingdomnya ini adalah Protozoa. Jadi dia protozoa ya. Kemudian filumnya Apicomplexa, lalu kelasnya Sporozoacida, ordenya itu Aecoquediorida. Sementara familinya adalah Plasmodidae. Lalu genusnya adalah Plasmodium. Dan pastinya spesies-spesiesnya yang terkenal itu adalah Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malarea, kemudian Plasmodium ovale, dan Plasmodium knowlesi, dan Plasmodium yang lainnya. Jadi yang 5 ini adalah yang mampu menginfeksi pada manusia. Walaupun yang terakhir itu adalah malaria primata si knowlesi, jadi kita expose juga. Nah, kita mulai per spesiesnya malaria yang kita bahas. Yang pertama adalah Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum ini di dalam eritrosit penderita malaria. Plasmodium falciparum dapat ditemukan dalam bentuk cincin, tropozoid, kemudian skizon dan gametosit berbentuk pisang ya di sini. Pastinya kalau untuk bentuk-bentuk yang lainnya selain cincin dan pisang ini ditemukan hanya di dalam darah bagian dalam di arteri. Karena parasitnya ini serentak berubah menjadi ring atau tropozoid muda bentuk cincin. Sehingga di sini eritrosit yang terinfeksi parasit tidak mengalami perubahan dan hanya ditemukan bentuk cincin saja. Ukuran tetap, kemudian sebagai balon merah pada gametosit eritrositnya. Jadi eritrositnya itu ada balon merah, itu adalah sisa dari eritrosit yang diinfeksi oleh gametosit ya. Kemudian dalam darah tepi dominan hanya ring tropozoid muda dan gametosit. Bentuk stadium lain itu tidak ditemukan. Ini adalah ciri khas dari falciparum. Nah, kita pindah lanjut ke selanjutnya yaitu Plasmodium vivax.
Nah, di dalam eritrosit penderita malaria itu Plasmodium vivax dapat ditemukan beberapa bentuk stadium dari tropozoid, jadi cincin, tropozoid, kemudian skizen, kemudian gametosit yang memiliki ciri-ciri ukurannya parasitnya adalah besar. Nah, gara-gara parasitnya ukuran besar, di sini eritrosit terinfeksi parasit ini mengalami bengkak dan besar. Jadi mengikuti parasit yang besar. Nah, hampir semua stadium ditemukan dalam darah tepi nanti. Nah, ini bedanya dari Plasmodium yang lain. Nah, kemudian kita pindah ke Plasmodium ovale. Di dalam darah tepi, Plasmodium ovale juga bentuk-bentuknya ditemukan bentuk cincin, tropozoid, skizen, dan bentuk gametosit. Nah, bentuk khas eritrosit yang berubah bentuk menjari ya. Jadi dia memanjang, ada kadang-kadang seperti jari di situ. Dan stadiumnya hampir mirip dengan Plasmodium vivax. Jadi di sini ukurannya lumayan cukup besar, namun tidak terlalu besar. Kita pindah lanjut ke nomor 4 adalah Plasmodium malariae. Di sini Plasmodium malariae ini dijumpai di dalam darah dalam bentuk cincin, bentuk tropozoid, kemudian bentuk skizen dan bentuk gametosit. Nah, tropozoid ini berbentuk seperti pita memanjang melintang ya dari kutub satu ke kutub yang lain. Sementara untuk skizennya berbentuk seperti bunga ros ya, berkeliling di situ merozoidnya membentuk lingkaran. Kemudian yang nomor 5 adalah Plasmodium knowlesi. Ini adalah Plasmodium primata. Ini dari hewan kera pengerat ya, yang bisa menular ke manusia. Nah, Plasmodium knowlesi dijumpai di dalam darah, bentuknya sama saja seperti yang lain, cincin, tropozoid, bentuk skizen, dan bentuk gametosit. Nah, gametosit membulat mengisi eritrosit, kemudian tropozoid memanjang, dan ring ukurannya sedang. Nah, ini adalah yang 5 spesies tadi yang sudah kita bahas satu persatu. Lalu kita pindah di sini. Saat penderita malaria didominasi disebabkan oleh Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum, jadi sekitar 80-90%, dan sisanya disebabkan oleh Plasmodium malariae dan Plasmodium ovale. Jadi kadang-kadang ada juga seseorang terinfeksi satu spesies atau terinfeksi lebih dari satu atau mixed infection. Nah, di Indonesia jenis Plasmodium yang banyak ditemukan adalah jenis Plasmodium falciparum dan jenis Plasmodium vivax. Nah, di beberapa provinsi di Indonesia antara lain Lampung, NTB, dan Papua ditemukan Plasmodium malariae. Nah, terkait dengan hal yang lain yaitu ada Plasmodium primata. Pada tahun 2010 dilaporkan adanya Plasmodium knowlesi di Pulau Kalimantan yang dapat menginfeksi manusia. Nah, Plasmodium knowlesi selama ini dikenal hanya menginfeksi pada monyet ekor panjang, Macaca fascicularis. Namun juga ditemukan di dalam tubuh manusia. Nah, penelitian Coxing, Davis, Lee, Samsul, Davis, dan Matusov 2008 melaporkan bahwa hasil tes 150 pasien malaria di Rumah Sakit Sarawak Malaysia Juli 2006 sampai Januari 2008 menunjukkan 2/3 kasus malaria disebabkan oleh Plasmodium knowlesi. Jadi 2/3 ini banyak ya dibandingkan yang Plasmodium jenis lain. Nah, kita pindah ke faktor yang mempengaruhi penularan malaria. Jadi perubahan lingkungan tidak terkendali itu menyebabkan timbulnya perindukan nyamuk, breeding flash nyamuk. Jadi perindukan nyamuk ini yang mana media air ya sebagai tempat nyamuk untuk bertelur dan di situ menjadi bentuk larva ya. Kemudian di Indonesia banyak spesies Anopheles telah dikonfirmasi merupakan vektor malaria dengan sifat bionomik berbeda-beda. Habitat dan breeding flash bermacam-macam. Ya, ada yang di pegunungan mampu bertahan, ada yang di lembah, ada yang di dataran rendah, dan di dekat area pantai. Jadi dia memiliki beda-beda habitat bionomiknya.
Nah, mobilitas penduduk Indonesia tinggi memungkinkan terjadinya penularan malaria di daerah lebih luas, termasuk penularan parasit malaria ini yang sudah resisten terhadap obat-obat anti malaria. Kemudian yang nomor 4, perilaku masyarakat mungkin terjadinya penularan. Jadi beberapa orang dahulu malam hari tidak memakai baju, duduk santai di muka rumah. Sehingga pada saat aktifnya si vektor malaria ini, dia akan lebih mudah terinfeksi Plasmodium falciparum atau Plasmodium vivax ya. Jadi pastinya kebiasaan keluar pada malam hari ini menjadi hal yang penting dalam penularan malaria. Nah, yang kelima, terbatasnya akses pelayanan kesehatan menjangkau seluruh desa bermasalah malaria, sehingga di sini menyebabkan masih tingginya angka malaria. Itu karena hambatan geografis, kemudian ekonomi dan sumber daya. Nah, kita pindah masih di cara penularannya di sini. Cara penularan kekebalan tubuh manusia juga merupakan faktor penting pada penularan malaria, terutama di daerah malaria dengan penyebaran yang luas dan sedang. Iklim juga berperan penting dalam penularan malaria. Jadi iklim mempengaruhi kepadatan dan lama hidup dari nyamuk Anopheles yang menjadi vektor malaria. Misalnya pola hujan, kemudian suhu udara dan kelembaban. Karena di sini terkait dengan perindukan malaria. Nah, punya jumlah penderita malaria itu terjadi selama musim hujan berlangsung dan masa sesudah musim hujan baru berakhir. Karena di sini dimulailah perindukan malaria. Jadi di sini perindukan nyamuk lagi-lagi menjadi hal yang penting dalam penularan. Nah, cara penularan lagi di sini terjadi ke misalnya KLB malaria umumnya pada saat iklim mendadak berubah sangat sesuai untuk penyebaran malaria. Di daerah penduduknya tidak memiliki atau hanya sedikit memiliki kekebalan terhadap malaria. Nah, penularan malaria itu terjadi bila sekelompok penduduk dengan kekebalan rendah terhadap malaria pindah ke daerah intensitas malaria tinggi. Misalnya, kaum transmigrasi. Jadi misalnya perpindahan orang-orang dari suatu pulau ke misalnya ke area Papua yang tinggi endemisitasnya, maka kemungkinan mereka ini akan terjadi morbiditas hingga mortalitas yang tinggi karena tidak memiliki kekebalan yang baik ya. Kemudian pencari kerja atau kaum pengungsi. Nah, kita pindah ke vektor malaria. Jadi terdapat sekitar 20 spesies Anopheles di Indonesia. Nah, ini kira-kira contohnya di sini. Anopheles aconitus, Anopheles sundaicus, Anopheles suffectus, Anopheles balabacensis, Anopheles hircapnus group, Anopheles maculatus, Anopheles retifer, Anopheles umbrosus, Anopheles lodwoi, kemudian Anopheles flaviprostris, Anopheles minimus, Anopheles nigerimus, Anopheles farauti, Anopheles holiensis, dan Anopheles punctulatus. Jadi dari sini yang beberapa mempunyai khas ya. Dan kalau yang paling terbanyak itu salah satunya adalah Anopheles sundaicus dan Anopheles balabacensis. Sementara yang lain mungkin maculatus juga cukup banyak dan aconitus. Nah, spesies banyak ditemukan dan tersebar di berbagai Indonesia, di Jawa, Bali, dan pulau-pulaunya Anopheles aconitus, Anopheles sundaicus, Anopheles maculatus, dan Anopheles barberostris. Nah, kita pindah masih di faktor Anopheles di sini. Faktor-faktor Anopheles itu berperan dalam penularan malaria. Itu hal yang terjadi. Pertama, kepekaan nyamuk terhadap infeksi parasit malaria dari Plasmodium. Bisa saja pada saat diinfeksi Plasmodium, nyamuknya ini mati, tidak tahan ya, atau tetap bisa hidup. Kemudian hospes yang disukainya, lama hidup nyamuk, kepekaan nyamuk Anopheles terhadap insektisida, kemudian tempat nyamuk mencari makan dan tempat istirahat nyamuk betina sesudah mengisap darah di sini. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari nyamuknya sendiri. Kita pindah ke cara penularan lain di sini. Selain ditularkan melalui gigitan nyamuk, malaria dapat ditularkan secara kongenital. Artinya di sini pada ibu hamil, dari ibu ke anak, yang disebabkan karena kelainan pada sawar plasenta yang menghalangi penularan infeksi vertikal. Jadi di sini sawar uribare plasentanya ini mengalami gangguan sehingga
tidak bisa memfilter atau menahan masuknya plasmodium tadi, sehingga bisa masuk ke dalam darah si bayi janin. Nah, malaria juga dapat ditularkan melalui jarum suntik, yang hal ini banyak terjadi pada penggunaan narkotika suntik yang bertukar jarum secara tidak steril. Dan juga di sini malaria dapat dilakukan melalui transfusi darah. Seperti di awal-awal tadi bahwa ini adalah bagian dari IMLTD. Jadi orang dengan malaria mendonor darah, lalu darah tadi ditransfusikan ke pasien sehingga pasien tadi terkena malaria. Nah, ya sini ya kita bahas penularan lewat transfusi darah. Malaria transfusi darah dari donor terinfeksi malaria itu cukup sering, terutama pada daerah yang menggunakan darah komersial ya, ini berbayar. Dilaporkan 3.500 kasus malaria oleh karena transfusi darah dalam 65 tahun. Nah, pasien malaria tetap hidup dalam darah donor 1 minggu bila dipakai antikoagulan mengandung dextrosa sampai 10 hari. Nah, bila komponen darah dilakukan kriopresep, ini parasit dapat hidup sampai 2 tahun ya, sebagaimana di awal-awal tadi. Nah, masih di penularan lewat transfusi darah di sini. Inkubasi tergantung banyak faktor, misalnya asal darah, berapa banyak darah dipakai ya masuk transfusi, apa darah yang disimpan di bank darah, kemudian jenisnya, komponennya, sensitivitas dari penerima darah. Umumnya inkubasi berkisar 16 sampai 23 hari. Jadi bervariasi ya, dari sini Plasmodium falciparum 8 sampai 29, Vivax 8 sampai 30 hari inkubasinya. Apabila seseorang pernah mendapat transfusi darah dan setelah 3 bulan terjadi demam, tidak jelas penyebabnya, maka harus dibuktikan infeksi malaria dengan pemeriksaan darah tepi berkali-kali tiap 6 sampai 8 jam. Jadi berulang-ulang di sini. Nah, kemudian kita pindah ke cara penularan. Terkait dengan populasi manusia yang berisiko tinggi tertular malaria adalah sebagai berikut. Pertama di sini ya, anak-anak kecil hidup di daerah endemis belum memperoleh perlindungan kekebalan terhadap malaria. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu hamil tidak kebal non imun itu sekitar 60% menderita malaria falciparum, mengalami keguguran, dan angka kematian ibu hamil antara 10 sampai dengan 50%. Jadi cukup tinggi juga. Ibu hamil semi imun hidup di daerah endemik dengan transmisi tinggi dapat mengalami keguguran ya, aborsi, atau melahirkan bayi berat badan lahir rendah BBLR, terutama terinfeksi malaria pada kehamilan pertama dan kedua. Kemudian lagi lanjut yang nomor 4-nya. Ibu hamil semi imun terhadap infeksi HIV yang hidup di daerah penularan terus-menerus stabil mempunyai risiko tinggi tertular malaria. Ini karena HIV dia artinya kena imunokompromis. Penderita HIV/AIDS risiko tinggi mudah tertular malaria ya, karena imunokompromis, sistem imunnya yang lemah atau lumpuh. Turis berasal dari non-endemik malaria berkunjung ke daerah endemik malaria. Ini berisiko juga tertular. Kemudian imigran dan anak-anaknya hidup di daerah non-endemik pulang kembali ke daerah asal endemik malaria. Jadi dia mengungsi kembali lagi ke tempat yang endemik dia. Nah, lanjut di sini ya. Ini siklus malaria menurut CDC ya di sini. Kita tahu di sini ada infeksi stage, ada diagnostic stage di sini yang segitiga I, segitiga D. Nah, penularannya di sini ya dimulai dari manusia yang terinfeksi plasmodium itu disedot oleh nyamuk ya. Lalu nyamuk tadi dalam darahnya itu ada mengandung gametosit ya, gametosit jantan betina, lalu terjadi perkawinan gametosit jantan betina. Lalu menjadi ookinet, kemudian ookista, menembus tadi kan menembus tadi ya sudah. Nah, kemudian dari ookista tadi menjadi kista, kistanya ini perlu waktu untuk pematangan menjadi bentuknya yaitu sporozoid. Nah, kemudian nyamuk tadi, sporozoid tadi setelah pecah keluarlah masuk ke dalam seluruh tubuh nyamuk termasuk di air liurnya. Nah, di sini
pada saat nyamuk tadi mengisap ke manusia, maka sporozoid masuk melalui darah ya ke sel hepar, lalu berubah menjadi eksoeritrositer primer, lalu menjadi eksoeritrositer sekunder. Nah, itu pada yang jenis yang relaps ya. Lalu di sini pecahlah tadi menghasilkan merozoid yang menyerang eritrosit. Terjadilah siklus, yaitu eksoeritrositer tadi sudah menuju eritrositer skizogoni. Nah, di sini menjadi bentuk dewasa ring tadi, kemudian menjadi skizen, kemudian skizen berubah menghasilkan merozoid, pecah lagi eritrosit, menyerang kembali, dan beberapa siklus lain dia berubah menjadi bentuk gametosit untuk mempertahankan nanti penularannya tetap terjadi. Nah, gametosit tadi diserap atau disedot oleh nyamuk yang lain, maka terjadi infeksinya berulang-ulang seperti itu. Nah, secara ringkas seperti itu ya. Nah, secara lengkapnya kita lihat di sini. Yang pertama, siklus seksual atau sporogoni nyamuk Anopheles betina. Nyamuk mengisap darah penderita, gametosit akan memasuki usus nyamuk. Gametosit membesar ukurannya dan meninggalkan eritrosit. Nah, pada tahap gametosit ini, mikrogametosit, ini yang jantan, akan mengalami eksflagellasi diikuti fertilisasi makrogametosit. Nah, kemudian terbentuk ookinet. Ookinet akan menembus dinding lambung untuk membentuk ookista di selaput luar lambung nyamuk ya. Jadi dia menetap menjadi kista. Nah, waktu diperlukan untuk proses ini 8 sampai 35 hari dia menjadi bersembunyi sebagai kista, tergantung dari situasi lingkungan dan jenis parasitnya. Kista akan membentuk ribuan sporozoid yang terlepas dan tersebar ke seluruh organ nyamuk, termasuk kelenjar ludah nyamuk. Pada kelenjar inilah sporozoid menjadi matang dan siap ditularkan bila nyamuk menggigit manusia. Jadi nanti dia akan masuk melalui darah si sporozoidnya. Nah, sporozoid dari kelenjar ludah nyamuk Anopheles masuk melalui gigitan nyamuk pada kulit ya, bersama air ludah nyamuk mengandung antikoagulan. Jadi mencegah pembekuan darah karena darah disedotnya. Segera sesudah memasuki aliran darah, dalam waktu 30 menit sporozoid menuju ke hati dan menembus hepatosit menjadi tropozoid hati. Dia bersembunyi memperbanyak diri di dalam sel hati. Parasit berada di dalam sel hati selama 916 hari dan berkembang menjadi skizen hati, mengandung 10.000 sampai 30.000 merozoid ya, merozoid hati. Nah, kita pindah ke siklus aseksual skizogoni di dalam tubuh manusia. Jadi siklus ini disebut siklus eksoeritrositik ya. Di sini Plasmodium falciparum dan Plasmodium malare berlangsung siklus skizogoni cepat, immediate skizogoni. Sementara yang Plasmodium vivax dan ovale berlangsung siklus skizogoni cepat maupun skizogoni lambat, delayed skizogoni sih. Nah, di sini sebagian tropozoid hati menjadi bentuk dorman, bentuk yang dalam kondisi tertidur ya, istirahat yang pasif, bentuk hipnozoid, dorman hipnozoid. Jadi nanti bisa menjadi relaps ya, kambuh. Nah, siklus aseksual skizogoni ini bentuk hipnozoid, dapat berada dalam sel hati selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Nah, jika daya tahan tubuh penderita menurun, parasit menjadi bentuk aktif sehingga terjadi kambuh atau relaps. Nah, kita lagi lanjut di sini, pindah. Merozoid ya keluar dari skizon hati yang pecah, meninggalkan sel hepatosit, memasuki aliran darah dan menginfeksi eritrosit penderita. Disinilah mulainya terjadi infeksi yang berat pada penderita. Proses skizoni eritrositik, perkembangan aseksual Plasmodium dimulai sejak masuknya merozoid ke dalam eritrosit. Jadi merozoid yang kecil ini menembus dinding eritrosit, lalu dia di sana berkembang menjadi ring ya. Nah, ring eritrosit, lalu dia menjadi tropozoid ya. Di dalam eritrosit tahap skizogoni ini berlangsung dengan pembentukan merozoid lebih banyak dan membutuhkan waktu sekitar 22 jam.
Nah, lanjut lagi ya, setelah proses skizogoni dalam darah berlangsung 2 sampai 3 kali siklus, sebagian merosoid menginfeksi eritrosit membentuk seksual mikrogamet jantan dan makrogamet itu betina yang membutuhkan waktu sekitar 26 jam. Jadi dari tropozoid, ring tadi ya, ring menjadi tropozoid, tropozoid berubah menjadi skizon, skizon kemudian memproduksi merozoid, pecah eritrosit, keluarlah merozoid, menyerang lagi menjadi ring, menjadi tropozoid, menjadi skizon, kemudian pecah lagi. Nah, sebagian nanti berubah dari ring, kemudian tropozoid, tropozoid berubah menjadi bentuk gamet. Ya, di sini seperti itu konsepnya ya. Plasmodium falciparum skizogoni eritrositik berlangsung selama 48 jam. Nah, biasanya falciparum ini serentak serangannya, jadi menyebabkan lebih berat. Dan gametositosis 10 sampai 12 hari. Siklus skizogoni eritrositik umumnya berlangsung selama beberapa siklus sebelum terbentuknya gametosit untuk pertama kalinya. Nah, ini kira-kira seperti ini gambaran ringkasnya mengenai siklus dari si plasmodium ya yang menginfeksi pada manusia. Lanjut lagi masih di sini di siklus aseksual dari skizogoni di dalam tubuh manusia. Manusia tergigit nyamuk infektif akan mengalami gejala sesuai dengan jumlah sporozoid, kualitas plasmodium, kemudian daya tahan tubuh. Jadi kalau banyak sekali berarti infeksinya cepat dan berlangsung berat ya. Kemudian daya tubuh yang rendah ini menyebabkan infeksinya menjadi lebih berat dan pastinya tergantung plasmodiumnya secara kualitas. Nah, eritrosit terinfeksi biasanya pecah yang bermanifestasi pada gejala klinis. Nah, jika ada nyamuk lain menggigit manusia terinfeksi ini, maka gametosit pada darah manusia akan terhisap oleh nyamuk. Nah, kita pindah lanjut lagi di sini. Masa inkubasi malaria sekitar 9 sampai 40 hari. Jadi lebih dari 1 bulanan. Tergantung spesies Plasmodium. Masa inkubasi ini didefinisikan sebagai rentang waktu sejak sporozoid masuk ke dalam manusia sampai timbulnya gejala klinis yang ditandai dengan demam. Masa prapaten itu adalah rentang waktu sejak sporozoid masuk ke dalam tubuh manusia sampai parasit dapat dideteksi dalam sel eritrosit dengan pemeriksaan mikroskopik. Jadi masa prepaten. Nah, Plasmodium falciparum masa inkubasinya 9 sampai 14 hari, Plasmodium vivax 12 sampai 17 hari, Plasmodium ovale 16 sampai 18 hari dan Plasmodium malariae ini 18 sampai dengan 14 hari. Sementara Plasmodium convalescens 10 sampai 12 hari. Jadi kalau melihat di sini falciparum yang paling tercepat dalam masa inkubasinya dan paling terlambat adalah Plasmodium malariae di sini. Nah, kita masih di malaria, pindah ke manifestasi klinis. Ini yang terjadi setelah terinfeksi, apa saja yang terjadi berupa gejala-gejala ya, sampai demam dan lainnya. Manifestasi klinis malaria dapat variasi dari ringan sampai membahayakan jiwa. Berat atau ringannya infeksi itu dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama, jenis plasmodium, imunitas penderita, tingginya transmisi infeksi malaria, kemudian daerah asal infeksi, yaitu pola resistensi terhadap pengobatan, kemudian umur, usia lanjut atau bayi itu lebih berat. Jadi kalau pada orang-orang yang produktif masih aman. Ada dugaan konstitusi genetik, kemudian keadaan kesehatan dan nutrisi, kemoprofilaktis, dan pengobatan sebelumnya. Ini yang mempengaruhi dalam hal berat ringannya infeksi plasmodium ya pada manusia. Lanjut lagi di sini. Gejala utama demam atau adanya trombositopenia sering didiagnosis dengan infeksi lain ya. Seperti demam tifoid, demam dengue, demam berdarah dengue ya, leptospirosis chikungunya dan infeksi saluran napas. Jadi disalahkan bersama ya. Jadi diduga bukan malaria padahal malaria karena mirip gejala utamanya. Demam dengan ikterik itu bahkan sering diinterpretasikan dengan diagnosis hepatitis dan leptospirosis.
karena memang hepatitis dan leptospirosis ini menyerang ke hati. Kemudian penurunan kesadaran dengan demam sering didiagnosis sebagai infeksi otak atau bahkan stroke. Padahal ini malaria cerebral. Nah, lanjut lagi di sini. Keluhan utama penderita malaria yaitu demam lebih dari 2 hari, menggigil dan berkeringat. Ini merupakan trias malaria yang menjadi patokan kena malaria. Demam keempat jenis malaria itu berbeda sesuai dengan proses skizofreninya. Demam Plasmodium falciparum dapat terjadi setiap hari. Sementara demam Plasmodium pipak atau ovale itu demamnya berselang 1 hari. Makanya nanti disebut dengan tertiana. Kemudian ada juga quartana. Sedangkan demam Plasmodium malariae menyerang berselang 2 hari. Jadi ini nanti quartana, tertiana. Jadi tertiana ini adalah vivax dan ovale. Sementara malariae ini adalah yang quartana. Lanjut lagi ya, di sini kita masuk di manifestasi. Berdasarkan demam tadi, kita lihat pola demam malaria. Skizon di dalam darah yang pecah mengeluarkan berbagai alergen antigenik menyebabkan respon imun hospes. Kondisi ini merangsang sel-sel limfosit, monosit, dan makrofag untuk membentuk sitokin. Misalnya tumor necrosis factor atau TNF-alpha yang bersama aliran darah mencapai hipotalamus yang merupakan pusat pengaturan panas. Akhirnya pasiennya mengalami demam. Patogenesis inilah yang menyebabkan terjadinya demam pada malaria. Penderita malaria mengalami serangan demam khas yaitu terdiri dari beberapa stadium. Apa saja stadiumnya? Yang pertama, stadium menggigil. Stadium menggigil diawali dengan perasaan dingin sekali sehingga menggigil. Nadinya cepat tetapi lemah, bibir dan jari tangannya menjadi biru. Kulitnya kering dan pucat serta kadang-kadang disertai dengan muntah. Ini ciri khas yang ada pada malaria. Penderita malaria anak-anak sering disertai kejang. Stadium menggigil berlangsung selama 15 menit sampai dengan 1 jam. Jadi cukup lama juga ya, 1 jam menggigil. Kemudian yang B, stadium puncak demam. Stadium puncak demam itu dimulai saat perasaan dingin sekali berubah menjadi panas sekali. Jadi muka menjadi merah, kulit kering, terasa panas seperti terbakar, rasa sakit kepala makin hebat, biasanya ada mual dan muntah. Serta nadi berdenyut keras. Jadi perasaan sangat haus sekali pada saat suhu naik sampai 41 derajat Celcius atau lebih. Nah, stadium ini berlangsung selama 2-6 jam. Wah, ini cukup panjang ya, 6 jam mengalami demam. Nah, kemudian kita pindah yang C, stadium berkeringat. Stadium berkeringat dimulai penderita berkeringat banyak sehingga tempat tidur basah. Suhu turun dengan cepat, kadang-kadang sampai di bawah ambang normal. Penderita biasanya tidur nyenyak dan waktu bangun merasa lemah tetapi sehat. Stadium ini berlangsung 2-4 jam. Nah, kemudian kita dari stadium pindah ke anemia pada malaria. Akibat pecahnya eritrosit terinfeksi maupun yang tidak terinfeksi Plasmodium, penderita mengalami anemia. Jadi ada di sini ada 2 kejadian, yaitu hemolitik, yang kedua adalah apoptosis. Nah, penderita malaria sering disertai adanya anemia yang dilihat dari konjuktiva palpebra pucat. Jadi dia di area matanya ini putih pucat ya, tapi biasanya ada juga dengan kekuningan karena adanya produksi bilirubin yang tinggi. Nah, Plasmodium pipak dan Plasmodium ovale hanya menginfeksi eritrosit muda sedikit jumlahnya. Sedangkan Plasmodium malariae hanya menginfeksi eritrosit tua yang jumlahnya hanya 1% dari jumlah seluruh eritrosit. Jadi berbeda ya di sini dalam hal menginfeksi eritrosit. Nah, di sini sementara di situ anemia malaria disebabkan oleh Plasmodium vivax, ovale, Plasmodium malariae.
umumnya terjadi pada malaria kronis. Kalau sudah kronis, maka terjadi anemia ya, karena 3 spesies ini. Anemia malaria pada Plasmodium falciparum mampu menginfeksi semua jenis eritrosit. Dan dia mampu menginfeksi ini karena dia serentak serangannya. Sehingga malaria ini anemianya dapat terjadi pada kasus infeksi akut maupun infeksi kronik. Jadi ini malaria yang berat ya adalah falciparum. Derajat anemia tergantung pada spesies parasit yang menyebabkannya. Nah, di sini kita melihat ya anemia itu dapat disebabkan oleh beberapa hal pada kasus infeksi Plasmodium ini. Yang pertama, eritrosilesis akibat siklus hidup parasit. Itu pastinya ya, karena pecahnya dari skizon yang melepaskan merozoid. Yang kedua, penghancuran eritrosit baik terinfeksi maupun tidak terinfeksi di dalam limpa. Jadi limpa melakukan penghancuran eritrosit ya, di sini tujuannya untuk membantu tubuh dalam mengatasi infeksi Plasmodium. Yang kedua, penghancuran eritrosit oleh autoimun. Mungkin saja ini bisa terjadi pada pengobatan ya, dengan pengobatan anti malaria, misalnya Frimaquine. Itu bisa menyebabkan eritrosit malah pecah karena akibat obat ini. Kemudian berkurangnya pembentukan heme, lalu meningkatnya fragilitas eritrosit, jadi rapuh ya. Lalu berkurangnya produksi eritrosit dari sumsum tulang. Nah, kita pindah selanjutnya yang nomor 3 dari manifestasinya, yaitu mengalami splenomegali, pembesaran limpa. Respon imun masuknya parasit malaria ke tubuh, Plasmodium dimusnahkan oleh sel makrofag dan limfosit memasuki limpa. Itu menjadi tempat pemusnahan parasit malaria. Jadi ada upaya tubuh untuk memusnahkannya dengan bantuan limpa. Jadi masuknya sel-sel radang ke sistem retinoendotel ini, keres ya. Limpa akan membesar ukurannya, jadi ada mengalami hipersplenismus di sini. Pembesaran limpa merupakan gejala khas, terutama malaria menaun. Limpa mengeras, hitam, banyak pigmen ditimbun dalam eritrosit, dan banyak mengandung parasit. Nah, kita pindah ke diagnosis malaria. Diagnosis malaria yang pertama, anamnesis. Jadi mengetahui kondisi pasien berdasarkan info-info dan keterangan-keterangan klinis wawancara terhadap pasien. Di daerah non-endemis malaria, berbagai penyakit akibat infeksi virus, bakteri, parasit, dan rickettsia dapat menunjukkan gejala mirip malaria. Jadi mirip ya. Sebelum terjadinya demam pada penderita malaria, diawali keluhan prodromal berupa kelesuan, sakit kepala, nyeri pada tulang, misalnya artralgia atau otot, anoreksia, di sini hilang nafsu makan, perut tidak enak, diare ringan, dan kadang-kadang merasa dingin di punggung. Nah, di sini masih di anamnesa ya. Tahapan anamnesis ini dilakukan yang pertama, apakah pernah bepergian dan bermalam di daerah endemis malaria dalam 1 bulan terakhir? Ya atau tidak akan dijawab oleh pasien. Apakah pernah tinggal di daerah endemis malaria? Iya atau tidak oleh pasien. Kemudian apakah pernah menderita malaria sebelumnya? Pernah, kata pasien. Lalu apakah pernah meminum obat anti malaria 1 bulan terakhir? Belum pernah misalnya. Kemudian lagi, apakah pernah mendapat transfusi darah? Nah, ini juga pertanyaan karena ini terkait dengan malaria lewat transfusi atau transfusi karena anemia dari malaria yang berat tadi, misalnya Plasmodium falciparum penyebabnya. Nah, kita pindah lanjut di manifestasi klinis. Di sini kecurigaan malaria berat itu dapat 1 gejala atau lebih, seperti pada yang pertama adalah gangguan kesadaran, kemudian kelemahan atau kelumpuhan otot, kejang-kejang, kemudian kekuningan mata atau kulit yaitu ikterus, adanya peradangan hidung, perdarahan ya, hidung atau gusi. Jadi di sini bisa terjadi muntah darah atau berak darah, kemudian panas badan sangat tinggi,
muntah terjadi terus-menerus, kemudian perubahan warna urin menjadi seperti teh, ini adalah kasus bilirubinuria. Lalu volume urin berkurang, ini adalah oliguria sampai anuria. Ini adalah malaria yang berat ya pada infeksi misalnya Plasmodium falciparum atau mixed infection. Nah, lanjut lagi di sini kita masuk ke pemeriksaan fisiknya. Setelah anamnesis ke fisiknya. Pemeriksaan fisik penderita dapat ditemukan gejala demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, konjuktiva dan telapak tangan pucat, pembesaran limpa, splenomegali dan pembesaran hati, hepatomegali. Jadi keduanya ini adalah digabungkan nanti hepatosplenomegali. Penderita malaria berat dijumpai gejala khas, yaitu suhu rektal di atas 40 derajat Celcius, nadi cepat dan lemah, kemudian tekanan darah sistolik kurang dari 70 mm Hg. Pada orang dewasa dan pada anak yaitu kurang dari 50 mm Hg. Nah, lanjut kita pindah masih di pemeriksaan fisik. Penderita malaria berat itu dijumpai gejala khas. Apa saja gejalanya? Yang pertama, frekuensi napas lebih dari 35 kali per menit pada orang dewasa. Jadi napasnya cepat ya. Lebih dari 40 kali per menit pada balita dan lebih 50 kali per menit pada bayi berumur di bawah 50 tahun. Jadi di sini napasnya ya. Yang kedua, penurunan derajat kesadaran. Glasgow Coma Scale-nya itu kurang dari 11 kalau dihitung ya. GCS-nya. Kemudian perdarahan bisa saja terjadi PTQ, ini perdarahan kecil, atau purpura yang luas dan terjadi hematum. Jadi nanti berarti sudah melewati dari ekimosis kalau terjadi purpura dan hematoma. Sementara dehidrasi bisa terjadi dengan terlihat pada mata cekung, bibir kering, oliguria, turgor, dan elastisitas kulit berkurang. Jadi kalau dicubit mengalami elastisnya berkurang pada kulit. Ini secara fisiknya. Nah, lanjut lagi di sini ya untuk pemeriksaan fisik dari penderita yang terkena malaria. Penderita malaria berat itu dijumpai gejala-gejala klinis, yaitu anemia berat, konjuktiva, lidah, telapak tangan pucat, mata kuning itu ikterus, splenomegali atau hepatomegali, gagal ginjal dengan oliguria atau anuria, gejala neurologi, misalnya kaku kuduk, refleks patologinya positif. Nah, lanjut lagi kita ya masuk di pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosisnya, yaitu pemeriksaan mikroskopik. Jadi nanti setelah pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dapatlah diagnosis, lalu diagnosisnya malaria, lalu ditetapkan dibantu dengan pemeriksaan penunjang lainnya, yaitu pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosis. Nah, pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan mikroskopik. Jadi pemeriksaan hapusan darah diwarnai dengan gimsa. Sampai sekarang masih merupakan gold standar dalam menegakkan atau menentukan diagnosis malaria. Jadi berdasarkan teknik pembuatannya, pemeriksaan mikroskopik itu adalah preparat darah tebal dan preparat darah tipis. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopik itu diketahui yang pertama, ada tidaknya parasit malaria di dalam darah. Itu berarti positif atau negatif. Nanti setelah positif maka ditentukan jenis plasmodiumnya. Dari 5 tadi ya, bakal falciparum, vivax, malare, ovale atau kenolesi. Lalu dilihat juga di situ misalnya plasmodium falciparum, maka stadium plasmodiumnya apa? Ring saja atau gametosit saja atau ring dan gametosit. Lalu nanti diketahui kepadatan parasitnya, apakah banyak, sedang, atau sedikit. Nanti dihitunglah dengan parasit count ya. Nah, untuk kepadatan parasit itu ada 2 cara melakukannya, yaitu secara semi kuantitatif dan kuantitatif. Metode semi kuantitatif menghitung parasit dalam LPB, lapangan pandang besar, dengan rinciannya sebagai berikut. Negatif yaitu sediaan darahnya tidak ditemukan ya parasit dalam 100 lapang pandang.
Sementara positif 1 ini adalah ditemukan 1 sampai 10 parasit dalam 100 lapang pandang. Positif 2 ditemukan 11 sampai 100 parasit dalam 100 lapang pandang. Sementara positif 3 ditemukan 1 sampai 10 parasit dalam 1 lapang pandang. Dan terakhir positif 4 ini yang paling tinggi, yaitu ditemukan 11 sampai 100 parasit dalam 100 lapang pandang. Lapang pandang ini lapang pandang besar ya, di lensa objektif 100 kali ya pastinya menggunakan. Nah, lanjut lagi, sementara penghitungan kepadan parasit secara kuantitatif pada sediaan darah tebal adalah menghitung jumlah parasit per 200 leukosit. Nah, bisa saja menggunakan sediaan darah tipis, itu dilakukan penghitungan jumlah parasit per 1000 eritrosit yang ada di lapang pandang. Jadi tinggal memilih yang mana yang cocok atau yang nyaman untuk penghitungan parasit count-nya. Nah, kita pindah lanjut lagi di yang kedua adalah pemeriksaan diagnostik cepat atau rapid diagnostic test atau RDT. Jadi paling terkenal dengan sebutan RDT. Untuk pemeriksaan laboratorium ini yaitu menggunakan metode RDT bertujuan mendeteksi adanya antigen malaria dalam darah secara imunokromatografi. Nah, kelebihan RDT itu pengujiannya hasilnya diperoleh cepat ya. Di sini jadi diagnosis lebih cepat dan pertolongan ke pasien lebih cepat. Namun memiliki kelemahan dalam hal sensitivitasnya yang rendah, spesifitasnya juga yang rendah dibandingkan yang gold standar. Pemeriksaan RDT digunakan di UGD, waktu KLB, di daerah terpencil, tidak tersedia laboratorium atau untuk survei tertentu. Jadi lebih banyak diarahkan ke survei epidemiologi. Ya, pemetaan angka atau terjadinya kasus malaria di suatu tempat. Nah, hasil pemeriksaan RDT itu ada 2 jenis. Yang pertama single rapid test, ini mendeteksi hanya Plasmodium falciparum saja. Yang kedua combo rapid test, ini mendeteksi infeksi semua spesies Plasmodium ya. Sebagaimana pada gambar di situ ada gambar rapidnya yang diperiksa ya, ada yang 3 garis, ada yang 2 garis dan ada yang cuma 1 garis. Nah, apabila terbentuk 2 garis, 3 garis, itu adalah positif, lihat sesuai dengan jenisnya. Nah, kemudian yang ketiga untuk pemeriksaannya yaitu pemeriksaan dengan polymerase chain reaction atau PCR. Nah, pemeriksaan PCR sangat peka dengan teknologi amplifikasi DNA, jadi waktunya cukup cepat dan sensitivitas maupun spesifisitasnya tinggi ya. Jadi pemeriksaan PCR ini baru dipakai sebagai sarana penelitian dan belum untuk pemeriksaan rutin. Namun juga masih bisa digunakan sebagai pemeriksaan rujukan bila diperlukan. Nah, kemudian kita pindah ke pemeriksaan laboratorium yang keempat yaitu pemeriksaan penunjangnya. Yaitu pemeriksaan penunjang bertujuan untuk mengetahui kondisi umum pasien. Jadi pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan darah rutin, ini misalnya hematologi analyzer, yaitu kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah leukosit, eritrosit, dan trombosit. Kemudian pemeriksaan kimia darah yaitu glukosa darah, yaitu SGOT, SGPT, dan fungsi ginjal. Jadi memantau kondisi ginjal, kondisi hepar si pasien tadi, apakah mengalami gangguan misalnya dengan adanya ikterik, kemudian adanya anuria tadi atau oliguria. Jadi terpantau fungsi ginjal dan fungsi hati. Kemudian pemeriksaan lain di sini sebagai tambahan yaitu fototorak, EKG, dan pemeriksaan lainnya sesuai indikasi. Nah, dengan berakhirnya mengenai pemeriksaan laboratorium penunjang ini, maka berakhir sudah pertemuan kita di materi IMLTD ya, yang disebabkan oleh infeksi malaria. Jadi di sini sebagai penutup bahwa malaria itu bisa saja menular melalui produk darah yang disadap dari si donor, karena si donornya terinfeksi malaria ya. Sementara si donor tadi mungkin saja mengalami malaria tapi tidak bergejala.
Nah, setelah itu darah tadi diolah dan ditransfusikan ke pasien sehingga pasien mengalami malaria akibat tertular dari produk darah. Oleh sebab itu perlunya screening dan pemeriksaan lab yang adequate sehingga produk darah yang dihasilkan dalam kantong berkualitas dan tidak sudah bebas dari IMLTD. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.